Di video kali ini gue mau share ke kalian 6 mindset yang gue tanemin di 2024 dan 2025 yang akhirnya ubah hidup gue sekarang. Dan 6 mindset ini bukan klise, gue cukup yakin banyak dari kalian gak pernah dengar mindset ini di tempat lain. Kita baru aja sekarang masuk ke tahun 2026 dan sekarang kita udah masuk ke pertengahan Januari. Gue tahu banyak dari kalian yang mungkin aja punya resolusi baru atau sekarang sedang mencoba menyelesaikan resolusi kalian di tahun 2025. Gue bukan mau sombong atau bragging ke kalian, tapi kalau gue boleh cerita, tahun 2025 adalah tahun gue yang paling bagus seumur hidup gue. Target yang gue ingin capai di tahun 2025 itu udah lewat dan udah kecapai di pertengahan tahun tersebut. Baik secara finance, networking, dan juga pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah gue rasain sebelumnya. Gue doain 2026 kalian tahun ini bisa lebih baik dari gue, dan tentu aja pastinya doa aja juga gak cukup guys. Tetap butuh yang namanya usaha dan juga kerja keras. Cuman kebanyakan orang itu mulai kehilangan semangat resolusinya di bulan Februari nanti. Gak heran ya, gym itu tuh selalu rame di bulan Januari dan kembali sepi lagi di bulan Februari. Karena kebanyakan kasus orang cuman dapat semangatnya aja itu ketika beberapa hari setelah tahun baru. Ya, New Year, New Me gitu. Tapi ya lama-lama hilang juga. Gue mau setelah kalian nonton video ini, di akhir 2026, kalian benar-benar berubah jadi orang yang totally berbeda. Orang yang gak lagi dikenal sama teman-teman kalian karena sudah sangat level up. Ingat guys, 2026 ini bakal lewat gak peduli kalian mau level up atau enggak. 2027 gak akan nungguin elu, dan dia juga gak peduli sama kondisi lu sekarang itu seperti apa. Waktu bakal terus jalan apapun yang terjadi. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, nama gue Jos Gultom. Di channel ini gue banyak cerita tentang konspirasi, berita, finance, dan juga teknologi seperti AI dan juga kripto. Kalau kalian suka, silahkan subscribe channel ini atau ikuti membership channel ini, di mana kalian bisa nonton video-video yang lebih personal dan juga bisa nonton video yang belum tayang duluan dibandingkan orang lain. Kalau kalian suka sama channel ini dan mau dukung gue, follow sosmed gue di IG dan juga TikTok, dan juga cek link-link di bawah yang bermanfaat buat kalian yang ada di deskripsi. Thank you guys, kita mulai ke videonya. Yang pertama, buat not to do list atau eliminasi distraksi. Kebanyakan orang yang gue temuin yang udah sukses sama kerjaannya ya, itu tuh mereka bukan sukses dengan nambah kerjaan. Mereka itu sukses karena justru motong sesuatu yang gak penting. Produktif itu tuh bukan soal kalian tuh sibuk dan sibuk ya. Kalian itu tuh gak wajib melulu sibuk dan beraktivitas. Tapi kalian harus bisa sortir dan buang pekerjaan yang menurut kalian aktivitasnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Kata kuncinya itu di sini. Makanya elu gak cuman butuh to-do list atau list yang harus kalian kerjain. Kalian juga harus bikin not to-do list. Gue suka sama sebutannya Iman Gadzhi. Dia disebut di sini sebagai IPA atau IPA alias Income Producing Activities. Basically ini adalah aktivitas yang memproduksi kalian pemasukan atau at least menghasilkan progres di hidup kalian. Yang pertama kalian harus lakukan adalah tulis semua hal yang ngedistract kalian. Dari yang kecil banget atau yang kelihatan sepele banget itu juga ditulis. Ya, scrolling TikTok, coret. Kalau perlu kalian uninstall TikTok kalian. Mobile Legends, coret. Setiap malam nongkrong, coret, kurangin at least. Setiap hal yang ngurangin fokus kalian itu semuanya racun. Dan racun itu tuh gak perlu ditawar, itu cukup dibuang aja ya. Gak ada yang mau minum racun pelan-pelan setiap hari itu gak ada. HP itu harus kalian atur ulang semuanya. Hapus semua aplikasi yang bukan buat kerja atau untuk komunikasi penting, itu semuanya delete. Dan untuk bagian ini sebenarnya gue susah untuk tolerir ya. Gue bukan bilang kalian gak boleh senang-senang, tapi pada saatnya kerja, kalian harus kerja. Pada saatnya kalian sedang beraktivitas, leveling up, ya fokus sama aktivitas tersebut. Belajar ya belajar. Gue cukup yakin nih, kalau misalkan lagi kerja, masih mood nih, masih kerja, tiba-tiba dapat notif, HP nyala gitu. Kalian buka WhatsApp, tiba-tiba berujung buka aplikasi lain, buka Instagram, tiba-tiba scrolling Reels. Oh, si Anu buka restoran baru. Oh, si Anu bikin story baru. Oh, si ini bikin ini. Nyangkut di Reels gitu. Kalian buka scrolling terus. Kalian buka scrolling TikTok. Dan gak sadar, kalian udah 1 jam pegang HP. Dan kerjaan kalian tinggalin. Gua yakin kalian pasti pernah seperti ini. Dan sering banget dilakuin tanpa kalian sadar. Jauhin HP kalian secara fisik kalau kalian lagi kerja. Jadi HP kalian kalau bisa taruh di ruangan lain. Kalian kalau perlu buka komunikasi penting kayak misalnya WhatsApp, buka aja di komputer kalian. Kalau emang butuh WhatsApp. Dan kerja di komputer, jangan di HP. Rata-rata orang main HP itu tuh 3 jam sehari. Dan gue yakin dari kalian, bisa gue bilang semua sebenarnya,
pasti setiap hari tuh ada pegang HP, nggak mungkin enggak. Di zaman modern tuh nggak pegang HP itu aneh rasanya, kecuali terpaksa banget. Dan kalau beneran kalian main HP itu 3 jam sehari ya, itu artinya kalian setahun kalian main HP lebih dari 1000 jam. Sama aja itu dengan 45 hari 1 tahun, alias 1 bulan 2 minggu kalian non-stop main HP. Fucking 1 bulan plus 2 minggu kalian main HP non-stop selama 1 tahun. Kalian bisa lakuin hal yang jauh lebih produktif daripada scrolling IG dan TikTok. Yang kedua ya, upgrade diri kalian lewat penampilan. Ini literally gue lakuin dan kalian sebenarnya bisa lihat sendiri dari YouTube channel gue. Kalau kalian subscriber gue yang lama, kalian pasti notice gaya berpakaian gue, cara gue styling rambut itu berbeda dari dulu sama sekarang. Itu berubah. Sekarang jadi lebih clean, lebih rapi dibandingkan sebelumnya. Dengan elu ganti cara elu berpakaian, elu literally bikin kepala elu tuh berpikir bahwa elu sekarang sudah berubah, nggak bisa jadi orang yang sama lagi. Dan itu literally secara fisik. Dan ini bukan cuman ketika kita lagi keluar ya guys. Kalian kalau ketemu gue di rumah gue, bahkan pas gue lagi kerja kayak hari ini, pakaian gue sekarang ya, gue pakai jam tangan, gue pakai celana panjang nih. Celana gue sekarang literally celana panjang ya. Tuh. Gue itu tuh di rumah berpakaian rapi. Rapi kayak gue bisa keluar rumah kapan aja. Kenapa kayak gini? Biar mood gue tuh lebih kerja dibandingkan mau nyantai di rumah. Ada satu studi eksperimen ya, itu nunjukin bahwa peserta yang di dalam eksperimen ini, ketika dia pakai jas lab laboratorium, itu performanya lebih fokus dan lebih akurat dibandingkan dia pakai jas yang sama, tapi dibilang sama pembuat eksperimennya bahwa jas yang kamu pakai adalah jas untuk pelukis. Padahal bajunya tuh literally sama. Ini artinya otak kalian itu tuh berpikir kalian itu tuh sedang pakai baju apa dan baju itu simboliknya apa. Jadi kalau kalian pakai baju santai di rumah dan kalian tahu itu adalah baju santai, kalian akan lebih santai di rumah. Tapi kalau kalian pakai baju rapi di rumah, itu artinya kalian akan lebih fokus untuk mau bekerja dan melakukan hal yang bukan santai di rumah. Itu langsung nyambung ke cara berpikir kalian, cara kalian ngerespon dan ngambil keputusan juga nantinya. Jadi kalau lu masih pakai baju yang cocok untuk versi lu yang lama, versi dirimu yang lama, lu sebenarnya lagi ngejagain masa lalu kalian. Ya, gue di sini bukan bilang kalian harus rombak semua isi lemari kalian, enggak kayak gitu. Tapi coba biasain, literally pakai baju yang rapih di rumah. Itu akan nambah produktivitas kalian, entah pakai kemeja ataupun baju rapih lainnya. Yang ketiga, move in silence atau bergerak tanpa ngasih tahu siapapun. Begitu kalian mulai jalan nih, mau mulai fokus, mau membangun sesuatu yang baru, mengubah hidup kalian, godaan terbesar itu sebenarnya bukan distraksi dari luar, tapi dari mulutmu sendiri. Ya, banyak orang gagal itu tuh bukan karena mereka tuh nggak kerja keras. Kerja keras itu banyak banget yang ngelakuin, tapi karena mereka keburu ngumumin, gue mau ngerjain ini loh, gue mau ngerjain itu loh, ya. Sebelum semuanya mereka bahkan udah kerjain. Kalian ngaku deh, kalian pasti pernah ngomong sesuatu ke teman kalian, gue pengen deh buat ini, gue pengen plan bla 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 bla. Terus kalian ngomong itu 45 menit 1 jam gitu, ngomongin cerita, gue bakal gini. Atau kalian kalau misalnya lagi ditanya, kalian lagi sibuk apa sekarang? Oh ya, gue lagi bangun ini. Terus kalian jadi semangat, jadi menggebu-gebu gitu. Terus dibeberin semuanya. Dengan kalian ngumumin itu semuanya ke orang-orang, kalian jadi ngerasa kalian punya progres di otak kalian. Otak kalian itu tuh bilang kalau kalian sedang dalam perjalanan. Sudah mulai nih projectnya karena kalian sudah ngomong ke orang-orang. Padahal disentuh pun belum projectnya. Itu semuanya ilusi di kepala kalian. Dan gue juga pernah ngalamin ini. Tutup mulut kalian dan mulai kerja aja. Gak usah diumumin ke siapapun. Gak usah cari validasi dari sana sini. Kerjain sendirian aja. Gue ngerti, pengen cerita itu sangat manusiawi. Tapi misi kalian itu tuh bukan supaya kalian dapat tepuk tangan dari orang lain, bukan kalian supaya dipuja-puja ya karena punya ide atau plan baru. Misi kalian di tahun ini adalah ngubah hidup kalian di 2026 dengan ide cemerlangmu itu. Mendingan kalian sibuk ngerjain idemu sendiri daripada sok sibuk ngejelasin langkah-langkah cara menuju ke sana ke orang lain. Ceritain gitu nggak usah diceritain sama sekali. Yang padahal sebenarnya orang yang lu ceritain tersebut itu pun belum tentu tertarik sebenarnya sama projectmu. Dan bisa aja yang lebih parah, ide kalian itu dicuri sama temen lu sendiri. Dan yang lebih parah lagi, ketika lu menceritakan itu ke orang lain, kadang temanmu tuh malah ngerasa, wah Josh, kayaknya ide lu, plan lu kejauhan deh.
kayaknya nggak mungkin deh. Dan itu malah bikin apa? Lu makin down. Lu makin nggak mau kerjain. Kenapa? Karena mereka nggak pengen lu tuh naik level. Mereka pengen ditemenin sama lu di level yang sama. Kalau kalian serius, harusnya kalian cukup ngomong ke diri kalian sendiri aja. Itu udah cukup. Itu udah lebih dari cukup. Yang keempat, janji ke orang yang tercinta. Ini mungkin cukup unik ya. Ini bagian yang mungkin menurut gue paling kuat dan paling membekas di hidup gue. Waktu kalian berjuang buat diri sendiri, motivasinya tuh somehow lebih cepat habis. Tapi waktu kalian berjuang buat orang yang kalian sayang, itu tenaganya beda. Otak manusia secara biologis, literally ya, ada sesuatu yang bekerja di kepala kalian secara biologis. Itu somehow kita jauh lebih rela ngelakuin hal yang berat banget demi orang lain daripada demi diri kita sendiri. Dan walaupun ini kedengaran aneh dan seperti kayak ya ini jadinya kayak kelemahan gitu, kita bisa anggap ini tuh jadi semacam senjata. Kita bisa pakai ini sebagai senjata. Kalian bikin satu janji ke orang yang bener-bener kalian sayang. Bisa ke nyokap lu, bisa ke bokap lu, ya, ke orang tua, ke adik, ke pasangan yang kalian sayang sekarang, bahkan ke anak kalian yang belum lahir, yang masih dalam kandungan. Janjiin hal yang besar, nggak usah realistis. Yang penting janji itu cukup berat buat lu nggak berani langgar. Gue dulu pernah janji ke mantan gue, kalau gue bakal kerja segila mungkin supaya dia bisa pulang dan ya. Kalau kalian mau bilang gue bucin ya terserah kalian, gak masalah juga. Tapi ya hasil kerja keras gue itu sama sekali gak mengkhianati gue sekarang. Kalian perlu tahu, gue pernah pada zamannya kerja segila mungkin karena janji tersebut. Gue sampai dikira mati sama teman-teman gue karena mereka gak pernah ngeliat gue lagi di rumah. Karena gue di kamar terus-terusan, dari jam 12 malam gue tidur, bangun jam 5 pagi, gue kerja lagi terus sampai jam 12 malam. Dan semua makanan, minuman semuanya gue GoFood, GrabFood semuanya. Gue dikira mati karena gak pernah kelihatan keluar kamar selama sebulan lebih. Pada zaman itu gue kayak ambil kertas, gue coret-coret gitu, gue bikin plan segala macam, harus ngapain aja, ambil jalan apa, pro kontranya apa, caranya gimana, step by stepnya apa. Semuanya gue pilih dan gue jalanin kayak orang gila. Hanya karena gue buat janji sama orang yang gue sayang. Dan ini lucu ya, otak kita itu diprogram untuk lebih gak masalah, sakit-sakitan, dan capek gila-gilaan demi orang lain yang kita sayang daripada diri kita sendiri. Entah kenapa kita lebih susah untuk sayang sama diri kita sendiri. Yang kelima, edukasi. Di tahun 2025 kemarin, gue sangat banyak berteman sama orang yang net worth-nya itu jauh banget di atas gue. Dan rata-rata pada masih muda. Ya, mulai dari 18 tahun, kayak misalnya Sulianto, sampai yang di atas 30 tahun, kayak misalnya Andreas Tobing, Andy Kristoks, dan Alex Rumondor gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya gue anggap sebagai mentor gue. Dan yang gue tangkap dari mereka semua, apa yang membuat mereka jadi sekaya sekarang, itu cuman satu hal. Mereka tahu sesuatu yang mayoritas orang gak tahu. Entah itu informasi ataupun edukasi. Dan mereka punya biji. They have the balls untuk eksekusi plan mereka di saat orang lain gak berani untuk ambil. Kenapa mereka bisa punya bijinya? Sesimpel karena ilmu yang mereka punya. Mereka mengedukasi diri mereka sendiri sampai segila-gilanya. Mereka tuh terus haus ilmu, terus cari informasi, terus belajar. Dan karena mereka sangat yakin sama ilmu yang mereka pelajari, karena udah belajar sangat dalam, akhirnya mereka berani untuk eksekusi. Atau sesimpel mereka eksekusi pas orang lain gak ada yang ngeh kalau itu bisa dieksekusi. Di tahun 2024 sampai 2025, gue belajar banyak luar biasa tentang sosial media. Tentang makroekonomi, tentang Web3, tentang pola pikir hasilin duit dari internet, tentang investing, tentang trading, tentang networking. Bahkan ilmu-ilmu aneh seperti misalnya cara manipulasi orang, itu juga gue pelajarin. Bisa belajar dari mana? Dari buku, dari ketemu orang, dari ngobrol sama mentor, dari ngamatin gimana cara orang ngobrol, dengan nanya ke orang, dan praktek sendiri apa yang kita penasaranin, dengan nonton video YouTube, dengan juga kelas berbayar. Kayak misalnya gue belajar luar biasa banyak tentang networking dan gimana cara manipulasi orang dari 2 buku ya, 48 Laws of Power dan juga Art of Seduction. Ini buku luar biasa bagus. BTW kalian juga bisa cek link bukunya di deskripsi di bawah ya. Klik linknya, dan kalau kalian belanja dari link Shopee itu, yang bahkan gak peduli barang apapun yang kalian check out, yang penting kalian udah klik link yang ada di bawah, itu kalian udah ngebantu channel ini untuk berkembang tanpa perlu bayar apapun ke channel kita. Oke, kita balik lagi ke topik.
Yang gue maksud di sini adalah kalian jangan berhenti belajar hanya gara-gara kalian sudah selesai sekolah SMA atau sudah selesai kuliah gitu. Mental berpikir karena sekolah sudah selesai, jadi nggak perlu lagi belajar. Itu mungkin kalian nggak sadari kalian punya mental seperti itu. Nggak ada waktu Josh buat ikut kelas lagi dan lain-lain. Kalau kalian punya waktu untuk nonton video ini sekarang, video ini, ya, kalian berarti punya waktu untuk belajar. Begitu banyak kelas di luar sana yang kalian bisa ikut. Dan itu ada yang banyak yang gratis, ada banyak juga yang berbayar. Kalian tinggal belajar itu nyicil aja 20 menit sehari, 30 menit sehari, itu juga bisa. Ya gue promosi dikit lah ya, gue juga punya kelas Web3 gitu. Isi videonya lebih dari 30 jam dan gue itu produksi sendiri. Gue jelasin ke kalian Web3 itu apa, kripto itu apa, teknologinya kayak gimana, dan cara pakainya, dan juga opportunity apa aja yang ada di dalam situ. Gue ajarin pakai presentasi dan praktek langsung, dan kalian benerin bisa ikutin step by step. Menurut gue pribadi, gue gak ketemu edukator Web3 di Indonesia yang ngajarin dengan cara gue dan selengkap gue tentang Web3. Tapi gue mau disclaimer, di dalam gue gak ngajarin tentang trading dan cara cari duit cepet. Dan dengan materi sebanyak itu, gue paling murah se-Indonesia. Gue berani garansi. Sekarang per video ini diupload, gue ada diskon tambahan 25% kalau kalian check out pakai kode tahun baru. Dan ini cuman sampai tanggal 20 Januari 2026. Lewat dari harga itu, harganya akan normal lagi dan setiap modul baru yang diupload, harga modul tersebut akan naik. Atau kalian juga bisa lihat kelas-kelas lainnya yang gue rekomendasiin untuk kalian ambil di tahun 2026 ini. Mulai dari kelas sosial media, cara buat uang dari internet. Kalian lihat aja kumpulan rekomendasinya di link di deskripsi yang ada di bawah. Yang keenam, olahraga dan aktivitas fisik. Gua tahu kalian pasti sering dengar dan ini tuh sebenarnya cukup klise ya, khusus bagian ini. Kalau kalian rutin olahraga, itu juga adalah cerminan dari orang yang bisa fokus sama kerjaannya dan berujung berhasil di dalam karirnya. Ini disiplin yang menurut gue tuh susah banget dilakuin, dan gue pribadi harus jujur ke kalian, kalau gue sendiri pun kadang bolong-bolong ngelakuin ini. Harusnya pagi ini gue nge-gym, ya, cuman gak jadi bolong gara-gara hujan. Banyak alasan lah sebenarnya, cuman sore ini nanti gue akan pergi ke gym jadinya. Disiplin dalam olahraga setiap hari itu beneran ngelatih kepala kita untuk bisa disiplin di tempat lain juga. Bangun pagi jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Keluar dari kasur, mulai siap-siap, mau olahraga, mulai olahraga. Itu tuh gak mudah. Yang ada nih pas kalian bangun gitu ya, alarm lu nih bunyi jam 5, teneng gitu. Yang ada lu mau tidur lagi gitu. Yang lu pasang snooze terus tidur. Tapi kalau lu bisa ngelawan rasa malasnya itu, lu artinya udah ngalahin diri lu sendiri di pagi hari. Ngerubah hidup 1 tahun itu bukan masalah elu ngelawan dunia, ya, bukan elu ngelawan bos lu, bukan elu ngelawan orang lain atau kompetitor, enggak. Ngerubah hidup lu di tahun 2026 ini lebih banyak elu lawan diri lu sendiri. Jadi kalau elu bangun pagi dan mulai olahraga aja nggak bisa, gue nggak yakin kalau elu bisa ngelawan diri lu sendiri di challenge yang lain yang jauh lebih berat. Kalian nggak bisa bangun pagi karena alasannya kalian kerja di pagi hari. Ya udah nggak apa-apa. Ganti aja jadi sore hari pas kalian pulang kerja. Pas pulang kerja, kita biasanya nongkrong. Skip nongkrongnya. Olahraga aja. Harus ada olahraga di 1 hari aktivitas lu. Dan olahraga itu gak wajib 1 jam, 2 jam harus main futsal atau main basket. Gak wajib. 30 menit aja itu udah cukup. Dan kalau 30 menit ini dalam sehari aja lu gak bisa buat, itu lu kebanyakan alasan. Fix. Trust me on this one, lu gak harus kejar badan lu jadi bagus, jadi six pack berotot, itu gak wajib. Ya, just do fucking exercise aja tiap hari. Buat waktunya, ya, lawan diri lu sendiri, dan ini bakal latih mental lu untuk mau kerja lebih keras lagi. Itu 6 step yang lu bisa lakuin di tahun 2026 ini, dan itu juga yang gue lakuin di tahun 2024 ke 2025 kemarin. Gue harap kalian bisa lakuin apa yang gue lakuin, dan semoga 2026 jadi tahun terbaik kalian layaknya 2025 buat gue. Jangan berhenti belajar, upgrade diri kalian, dan give yourself a fucking beat up. Karena elu di 2027 nanti bakal bilang makasih ke elu di tahun 2026 karena elu udah kerja keras as fuck. Kalau kalian mau nonton video gue yang lainnya, ya, cek di video di kiri kanan ini. Oke. Dan ini adalah channel gue yang lain namanya Stigma. Ini bahasanya lebih entertainment dan bisa buat nemenin kalian makan, buat sebelum tidur. Ya, silakan cek aja semuanya. Dan cek juga link di deskripsi di bawah biar channel ini bisa terus berkembang, guys. Thank you. Bye-bye.